Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan mengerjakan UAS Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang menganalisis sebuah perusahaan. Dan perusahaan ini tuh adalah sebuah toko yang kebetulan dekat dengan rumah saya, yaitu toko sembako ataupun toko-toko yang menjual segala macam kebutuhan rumah tangga gitu. Nah, jadi hal yang melatar belakangi saya untuk menganalisis sebuah perusahaan ini yaitu tentang sistem pengelolaan stok barang mereka. Nah, jadi saat saya melakukan wawancara langsung terhadap pemiliknya, itu pemiliknya mengatakan bahwa memang ada sebuah sistem kasir di tokonya, tetapi untuk bagian stok barangnya itu ada sering error. Jadi semua barang tuh pas waktu dimasukkan ke dalam stok barangnya tuh kayak ada negatifnya gitu. Nah, jadi inilah yang latar belakang saya untuk membuat sebuah project, yaitu project website untuk manajemen stok barang. Nah, jadi langsung aja kita lihat ya. Nah, jadi untuk pembuatan website kali ini tuh saya menggunakan software yang bernama Visual Studio Code untuk pengkodingan ya. Nah, jadi mungkin kita langsung aja untuk masuk ke codingan saya. Nah, jadi untuk codingan saya itu saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript. Nah, untuk PHP kali ini karena kita stok barang, jadi saya menghubungkannya langsung dengan MySQL. Nah, yang pertama-tama kita tuh mengaktifkan yang namanya exam pp. Nah, jadi ini untuk exam pp-nya itu dinyalakan yang untuk Apache dan MySQL. Dan kebetulan saya sudah menyalakannya. Ya, ini sudah ya. Nah, lalu kita masuk aja langsung ke database MySQL kita. Kita tunggu. Oke, jadi di sini tuh localhost exam pp ini. Localhost dashboard itu php my admin untuk mengakses database kita. Loading. Nah, ini database kita. Nah, jadi database untuk stok barangnya ini tuh saya namain dengan nama inventory ini. Dan beberapa tabel yang saya masukkan tuh ada notes, barang keluar, barang masuk, login, dan stok barang. Untuk notes itu saya masukkan beberapa struktur itu, mungkin ada ID, konten, admin, dan juga status. Barang keluar itu ada ID, tanggal, jumlah penerima, keterangan. Nah, untuk sebagai barang masuk tuh strukturnya hampir sama dengan yang keluar ini. Nah, jadi seperti ini. Untuk login yaitu untuk struktur untuk username dan juga login kita itu ada ini dan juga row stok barang. Nah, ini ada untuk database stok barang kita. Oke, kita mungkin langsung membuka aja website kita, website ini, karena websitenya saya letakkan di xmpp localhost, jadi kita aksesnya lewat sini aja, localhost xmpp. Nah, jadi filenya ini inventory karena saya letaknya di folder xmpp, terus htdocs tugas 3 sim, lalu ini inventory. Nah, jadi ini adalah menu login kita. Nah, untuk menu login ini adalah scriptnya itu ini index ya. Nah, jadi ini tuh login itu adalah header untuk saya menampilkan login ini. Dan ini cukup simpel ya, karena saya meletakkannya ada di bagian PHP lain untuk pemrosesan.
Nah, jadi session start ini adalah untuk kita mulai sesi PHP untuk melacak data pengguna. Nah, jadi kan kita makanya ada di localhost. Jadi supaya session start tuh berfungsi agar supaya kita tuh mengharuskan login. Kan biasanya ada tuh inventory, terus langsung kita masuk ke folder utama. Mungkin langsung masuk ke mana ya, bagian notes nantinya akan muncul. Nah, notes.php. Nah, jadi kan kita nanti bisa nih kayak masukin langsung inventory, file inventory langsung notes .php gitu kan. Nah, jadi kita tuh supaya agar tidak masuk langsung ke bagian menu utamanya ya, jadi kita tuh memerlukan yang namanya session login ini. Nah, ini session start ya, jadi ini tuh supaya kita tuh mengharuskan website ini tuh login terlebih dahulu. Nah, jadi ini tuh juga dapat meningkatkan keamanan supaya tidak gampang diakses oleh orang-orang yang mungkin bukan terkait dengan sebuah perusahaan gitu. Terus include dbconnects.php ini tuh, oh ya, untuk menghubungkan PHP dengan MySQL tuh kita memerlukan yang namanya connection. Nah, jadi connection ini tuh supaya PHP terhubung dengan MySQL kita yang ada di X samping. Caranya tuh kita menyebutkan host, yaitu localhost, usernya tuh biasanya root ya, passwordnya kita kosongin aja, dan database kita tuh yang namanya inventory ini, yang ada di sini inventory. Dan ini untuk MySQL untuk apa ya, perintah mengkonekkan ke database gitu. Nah, jadi jika gagal maka koneksi gagal terkoneksi. Nah, jadi saya akan melakukan memberikan input untuk mengecek apakah koneksi ini tuh berhasil. Kita ketik echo berhasil terkoneksi ya, jangan lupa titik komanya, dan kita coba apakah database connection kita berhasil. Jangan lupa save dulu. Oke, dan kita play. Nah, maka di bawah ini kalau database kita sudah berhasil terhubung ke MySQL sampai IP-nya tuh angka akan ada tulisannya berhasil terkoneksi sesuai dengan echo berhasil yang saya tulis tadi. Oke, mungkin kita hapus saja karena tidak memerlukan. Sudah mengecek ini berhasil ya. Kita lanjut ke scriptnya. Kita login terlebih dahulu ini. Username saya berikan Wes, passwordnya juga Wes. Kita login. Nah, jadi tampilan inilah seperti tampilan untuk stok barang kita kali ini. Nah, jadi menu utama yang saya tambahkan ataupun masukkan di sini itu ada notes, stok barang, dan juga transaksi data masuk dan juga keluar. Nah, kita akan menjelaskan tentang menu utama yang pertama itu notes. Nah, jadi untuk Hai Ihsan ini tuh saya melakukannya atau saya membuatnya seperti kayak login session yang sesuai namanya dengan login yang kita masukkan tadi. Nah, jadi saya mengambil database di sini as login. Nah, Ihsan di sini. Jadi database atau nickname ya saya masukkan di sini adalah Ihsan. Nah, semisal saya ganti dengan nama untuk pemilik tokonya yaitu bernama Tommy. Kita ganti aja Tommy. Oke, dan kita save ya. Oke. Nah, kita coba cek apakah udah ganti. Oh, mungkin karena session loginnya tadi kita harus login lagi terlebih dahulu. Karena saya juga memasukkan logoutnya yaitu nah ini logout. Nah, ini untuk perintah mengakhiri session kita.
Nah, jadi ada semisal perubahan script ataupun perpindahan website gitu. Jadi pas waktu pencet logout itu session login kita yang sebelumnya tuh terhapus. Jadi kayak kita mau ulang dari awal untuk session loginnya. Jadi kita coba login lagi. Nah, sudah ganti ya. Nah, untuk scriptnya yaitu di sini. Mungkin kita carinya hai aja dah. Hai. Nah, ini session untuk user karena kita mengambil session itu untuk sudah disebutkan ya. Nah, jadi session itu untuk menyebutkan atau apa ya, mengidentifikasi ataupun mengkritik sebuah variabel. Nah, jadi variabelnya itu adalah user. Nah, jadi usernya itu sudah dipanggil dari session yang sudah dibuat, diambil dari database user, dari login login tadi. Dan oke, kita lanjut lagi ke menu ya. Nah, jadi menu kali ini ada notes yang saya buat untuk melakukan catatan supaya agar atau mengurangi kelupaan gitu. Mungkin kayak semisal ditambahin kayak hari Senin tanggal 12, tanggal 20 ya, bulan 1 nanti apa ya, mungkin semisal kayak logistik bayi datang gitu. Nah, upload sukses ya. Nah, jadi tertambah dan ditulis oleh Tommy sesuai dengan ini. Dan sebelumnya saya sudah username itu Isan, jadi ditulis oleh Isan. Nah, jadi kita tuh bisa menghapus catatan yang sudah kita masukkan tadi. Jadi untuk scriptnya yaitu ada ini. Nah, oh iya, jadi PHP kali itu saya menggunakan CSS yang berbasis ya, Bootstrap ya. Jadi saya mengambil template-template dari Bootstrap dan juga untuk JavaScriptnya dari jQuery. Dan untuk notes ini scriptnya. Dan nggak lupa ya, kita mengambil database dari sloginnya, dan ini dimasukkan di connection database. Ini jika berhasil akan muncul seperti ini yang sukses tadi. Lalu untuk menu stok barang, nah untuk menu stok barang itu seperti ini ya. Jadi kita bisa menambah ya, mungkin kita mencoba nambah, yaitu mungkin yang nama-nama barang yang ada di toko itu ada kayak mungkin budak bayi, mungkin langsung namanya ada Cousins Baby, Cousins Baby, barang bayi, bukan peralatannya, perak bayi bukan, perak bayi, merek barang Cousins. Ukuran kita bisa masukkan ukurannya bebas ya, mungkin biar bisa sesuai dengan
yang bisa ditangkap gitu sama pemiliknya. Mungkin ini bisa disesuaikan ya, mungkin kayak sekepal tangan gitu. Dan lalu ada stoknya. Nah, kita memasukkan stok, mungkin kita ada stok masuk langsung 10 satuan, yaitu buah. Lokasi barang kini di rak aja ya, rak bayi itu, dan kita simpan. Nah, jadi ini ya, dari tampilan sudah kita masukkan tadi. Nah, barang, jenis, merek, ukuran, stok, satuan, lokasi, dan opsi. Jadi daftar barang yang udah kita masukkan tadi bisa juga diedit dan dihapus. Jangan lupa juga saya memasukkan ekspor data untuk melakukan supaya membantu laporan gitu. Itu ada bentuk Excel, PDF, dan juga CSV. Mungkin kita coba yang PDF aja. Nah, langsung aja ke ini, langsung ke download dan ke buka. Nah, akan tampilan seperti ini. Nah, ini tuh juga berfungsi untuk laporan ya, semisal laporan ke atasan atau laporan ke istri gitu ya. Jadi supaya itu pun sebagai penyimpanan untuk hard file gitu. Kalau ada trouble-trouble di yang masalah koneksi internet tuh. Dan ini juga scriptnya ada di sini. Stop ini. Dan untuk ekspor tadi itu scriptnya ada di ekspor bahan, ekspor masuk, dan juga ekspor keluar. Itu ekspor yang stok barang tadi. Kita jelas ini lebih mungkin dari tiga ini tuh scriptnya kurang lebih sama ya. Jadi mungkin saya akan jelaskan dari satu aja. Nah, nggak lupa juga kita tuh include DB connection agar terkoneksi. Nah, jadi segala script yang terhubung ataupun yang berhubungan dengan pengubahan ataupun terikat dengan database itu di connection dengan data koneksi yang udah kita buat tadi. Data stok bahan, lalu kita pergi ke bawah untuk nomor, jenis, merek, ukuran tadi ya. Nah, untuk ini, nah untuk PHP Echo ini tuh mengeluarkan data-data yang ada di database sesuai dengan jenis mereka, kayak nama, jenis, merek, ukuran itu diambil dari tabel yang stok barang ini. Stok barang, from stok barang kan pasti masuk tuh di sini stok barangnya. Nah itu Cousins baby, rak bayi, Cousins kepala buah, rak bayi. Ya kurang lebih seperti ini. Saya ada hal-hal di script JavaScriptnya supaya ada interaksi itu, interaktif. Terus ya ini itu layout yang tadi, outputnya yang akan keluarin CSV, Excel, PDF ataupun print ya, copy juga bisa. Dan kita masuk ke menu utama berikutnya. Nah, jadi untuk menu berikutnya tuh ada transaksi data barang masuk dan juga keluar. Nah, untuk barang masuk ini tuh bisa ditampilkan juga ya. Nah, itu hari apa barang masuk, kayak misal tanggal 20 tadi, ini udah tanggal 20. Nah, terus beli barang, nah ini langsung terhubung ke stok barang tadi. Jadi stok barang ini tuh bisa dimasukin atau disesuaikan dengan barang-barang yang ada di toko atau yang dijual di toko. Misal ini, nah jumlah barang masuk tadi kan udah 10, terus kemasukan lagi 4, keterangan mungkin disesuaikan juga ya, masuk barang terus simpan.
Nah, ini juga bisa diedit dan juga dihapus. Mau ekspor data juga bisa. Kurang lebih tampilnya kayak tadi untuk pelaporan pada istri ya. Dan ada juga barang keluar. Nah, jadi tadi juga terhubung sini stoknya tadi bertambah. Kita masukin 4 dan sebelumnya di sini 10, ini bertambah jadi 14. Nah, untuk transaksi barang keluar juga sama, yaitu terhubung dengan stok barang ini. Ada hari tanggal tuh mungkin tanggal 21 ya. Di Barak, Kasan sudah terhubung. Jumlahnya tuh mungkin kita bakal ngambil, ada yang langsung beli 8. Beli barang untuk nama dari pembelinya. Mungkin hai sendiri ya, Sando. Keterangan borong. Simpan. Nah, jadi otomatis ini ada laporan barang keluar pada hari 21 dan sebelumnya ada pelaporan barang masuk tanggal 20. Jadi stok barang di sini juga otomatis tersinkronisasi dengan transaksi data-data yang masuk dan juga keluar di sini. Jadi udah tambahan 4 terus dikurangin 8 lagi. Nah, jadi sisa 6. Oke. Jadi ini adalah script-script yang ada di tampilan menu website gitu. Walaupun ini simple tapi scriptnya itu bikin pusing mata ya, Pak Robin. Jadi saya tuh sekali di sini pakai template dan juga sekaligus belajar PHP. Nah, untuk ini adalah barang keluar untuk prosesnya tadi. Ya, yang kayak biasa kita database connect karena berhubungan dengan database. Kami menggunakan metode POS untuk mengidentifikasi database-database yang ada di MySQL kita. Jadi seperti ini, from stok barang, terus MySQL query ini untuk menghubungkan ke database juga. Kurang lebih seperti ini. Untuk barang masuk juga kurang lebih sama-sama yang keluar. Nah, itu untuk background halaman login kita tadi. Nah, ini cek untuk mengecek apakah session login kita tuh sudah benar untuk ataupun mencatat session login kita. Dan ini untuk menghapus catatan tadi. Ekspor barang keluar. Nah, ini untuk tampilan utama kita ya. Ini sudah saya masukkan kayak keterangan-keterangan gitu. Terus untuk SQL nilai awal. Nah, untuk logout. Dan ini adalah CSS dan juga ini font-font yang digunain. Untuk JavaScript di sini jadi bar.js itu untuk konfigurasi ya, installasi untuk menampilkan diagram menggunakan chart chart ini.
Lalu ini untuk Bootstrap itu untuk template-template Bootstrap, nah Bootstrap JavaScript, dan ini untuk navigasi yang responsif untuk perangkat mobilenya. Nah ini kurang lebih saya menggunakan template-template ya. Nah untuk lain itu fungsi untuk mengatur diagram garis, jadi yang ekspor tadi untuk tampilan yang print Excel tadi ya. Dan ya itu saja ya Pak Robin. Jadi saya membuat website ini untuk membantu perusahaan dari Mas Tommy ini, karena pengelolaan stok barang mereka tuh di bagian kasir tuh mengalami error. Jadi saya membuatkan website ini untuk menanggulangi hal tersebut. Nah jadi untuk website ini belum saya hostingkan juga. Nah jadi kita akhiri perjumpaan dari UAS kali ini. Terima kasih Pak Robin, dan kita coba login ya. Nah langsung ke menu login kita. Jadi terima kasih.